Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Saya sangat berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari saya ajak Bapak Ibu semua memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan kalau hari Minggu ini kita boleh beribadah kembali bersama di hari yang Tuhan jadikan buat kita dan kita mau bersukacita di dalamnya. Amin. Karena Tuhan itu baik. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita anak-anaknya. Amin. Sebab itu dalam segala keadaan kita mau berkata bahwa ya Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Karena Dia selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan apapun kondisinya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kalau Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau terus menyertai, Engkau setia. Terima kasih, kami mau bersyukur dan berkata bahwa sungguh Engkau selalu baik buat setiap kami. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu aku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami menyembah Engkau Allah yang baik. Kami menyembah Engkau Allah yang setia. Sungguh kami menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Haleluya. Mari datang lebih lagi dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Amin. Katakan ku sembah. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Tuhan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Karena sungguh kasih-Mu begitu besar Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan. Ya Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya, hati kami rindu untuk lebih mengasihi-Mu. Hati kami rindu menyenangkan-Mu. Ini pujian kami, ini syukur kami. Yang terbaik kami mau bawa kepada-Mu. Juga seluruh hati kami, seluruh hidup kami. Oh haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Kau dalam hadirat-Mu. Kami sembah Kau dalam kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi, Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kami, ya, Kau tetap Allah yang baik. benar. Kau tetap Allah yang baik. Amin. Teramat baik. Ya Tuhan. Teramat baik di hidupku. Di hidup kami Kau sungguh baik. Ya. Oh Tuhan. Thank you, Dan Jesus. kami mau menyembah-Mu. Ya. Kami mau memuji-Mu di setiap langkah kami. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Oh sebab Kau layak terima segala pujian. Kau layak terima segala kemuliaan. Ya. Di bumi dan di surga. Yes. Oh kami naikkan pujian kami. Kami naikkan penyembahan kami dari hati kami Tuhan. Karena Kau baik. Perbuatan-Mu nyata di hidup kami. Perbuatan-Mu hebat di hidup kami. Besar Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Haleluya.
curahkan untuk setiap kita. Kasih-Nya yang selalu cukup diberikan kepada kita. Mari nikmati kesetiaannya. Bukankah pagi ini kasih dan setianya selalu baru? Selalu baru di setiap pagi. Dan sungguh kita menikmatinya, kita merasakan sampai hari ini. Dan itu pun tidak akan berhenti sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus yang sangat baik. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Hidup kami pun kami berikan seutuhnya, seluruhnya kepada Engkau. Kau menjadi fokus dan pusat dari segalanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau bawa pujian kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau dengan segenap hati kami hari ini. Biar itu menyenangkan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Yesus sungguh segalanya buat setiap kita. Amin. Dia sungguh baik. Dia sudah berikan segalanya buat kita. Mari persembahkan yang terbaik pagi ini buat Dia. Haleluya. Ini ucapan syukur kami buat Engkau Tuhan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua, amin, yang ada padaku. Oh, Yesus, katakan dari hatimu, amin, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yes, haleluya, sama-sama. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah benar Tuhan, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sungguh Engkau segalanya buat kami. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Ini pujian kami, ini hati kami, ini hidup kami. Kami bawa seutuhnya kepadamu Tuhan. Ya sama-sama. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yes, katakan Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hati. Katakan seutuhnya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ya,
karena Engkau yang sesungguhnya pemilik hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Semua yang terbaik kami terima dari Engkau. Engkau selalu mengerjakan yang terbaik buat kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memuji-Mu Tuhan. Ya, Engkau selalu ada di hati kami sampai selamanya. Di hatiku terukir namamu dan kesetiaanmu mengalir dalamku. Terima kasih Yesus. Harapanku hanyalah janji-Mu, karena kami percaya penuh. Genggam segenap hidupku, terang di hatiku. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ku hidup untuk-Mu, ku hidup untuk-Mu. Ya Tuhan, di hatiku selalu terukir namamu, terukir namamu. Rasakan setianya dan kesetiaanmu mengalir dalamku. Katakan harapanku, harapanku hanyalah janji-Mu. Genggam Tuhan, genggam segenap hidupku, terangi hati-Mu. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Katakan ini hatiku Tuhan, ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Sekali lagi katakan, ini hatiku, ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Yang ku mau
semuanya milikmu, semuanya darimu, semuanya bagimu. Yesus penebus, pemilik hidupku. Kau pemimpin, kau penuntun, kau segalanya. Ya Yesus Tuhan. Oh. Ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Roh-Mu yang selalu menolong, yang selalu menuntun, yang selalu membawa kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu yang selalu terbaik Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami memberikan seluruh hati kami, seluruh hidup kami, justru kami tidak kehilangan yang terbaik. Justru kami selalu mendapatkan yang terbaik ketika kami menyerahkan segalanya Tuhan kepada Engkau. Yes, Jesus. Semuanya milikmu, Semuanya Tuhan. tiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Terima kasih untuk nafas yang Kau beri. Biarkanlah Roh-Mu Terima kasih untuk memeluk Roh-Mu Tuhan. hatiku, Ya, terangi langkahku. terima kasih Engkau menerangi, menuntun kami terus Tuhan. Ini hatiku, Semuanya milikmu, setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu ya, memeluk hatiku, terangi terima langkahku. kasih untuk terang-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ini hatiku, Semuanya milikmu, setiap nafasku nyatakan terima kasih untuk hidup yang Engkau beri Tuhan. Biarkanlah Roh-Mu Terima kasih Yesus. memeluk hatiku, Terangi langkahku. Katakan, aku hidup untuk-Mu Tuhan. Ku hidup untuk-Mu. Oh, ku hidup untuk-Mu. Ya, untuk-Mu Yesus. Ku hidup untuk-Mu. Ya, jika kami hidup, kami mau hidup untuk Engkau. Kami mau ikuti tuntunan-Mu. Kami mau taati perintah-Mu. Kami mau melakukannya Tuhan. Bahwa kami lebih lagi mendekat kepadamu. Lebih lagi dekat dengan hati-Mu. Mengerti isi hati-Mu. Dan melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup yang seutuhnya. Hidup yang dipenuhi oleh Roh-Mu, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat-Mu, kasih, kuasa dan anugerah-Mu. Itu yang kami mau hidupi di setiap waktu. Sehingga Engkau semakin dimasyurkan, Engkau semakin dikenal lewat hidup kami. Hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengar isi hati-Mu lebih lagi. Berbicaralah di dalam nama Yesus. Bersama kita katakan, amin.
Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Setia Sampai Akhir. Kita akan membaca bersama-sama kitab Ulangan pasal 30 ayat yang ke-20 dari versi Bahasa Indonesia masa kini. Berbunyi demikian, Cintailah Tuhan Allahmu, taatilah Dia, dan setialah kepadanya. Maka kamu dan keturunanmu akan hidup dan panjang umur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini adalah pesan Musa di akhir hidupnya kepada bangsa Israel, agar bangsa Israel bisa menikmati janji Tuhan, yaitu hidup di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, bahkan bisa hidup sampai panjang umur, sampai kepada anak cucu mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa setia sampai akhir, kita perlu melewati perjalanan sebuah kesetiaan. Yang pertama adalah cintai atau kasihi Tuhan. Perjalanan kesetiaan dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang diawali dengan hati yang mengasihi, hati yang mencintai, akan lebih menyenangkan, akan lebih mudah, akan lebih ringan, dan akan bisa bertahan lama. Saya terharu mendengar kesaksian seorang anak muda, seorang wanita, alumnus Universitas Kristen Petra Surabaya, yang melayani di sebuah daerah terpencil di daerah Maluku, di mana untuk mencapai daerah tersebut, ia harus naik kapal kecil selama 3,5 jam dari kota Ambon, dengan menghadapi ombak yang begitu tinggi. Dan dia menceritakan pengalamannya dengan mimik wajah yang bersuka cita. Mengapa? Karena ia melakukan atau menjalani dengan hati yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan perintah yang baru kepada kita di dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Firman Tuhan mengatakan kasihilah, bukan taatilah, bukan patuhilah, bukan turutilah. Mengapa Bapak Ibu? Karena kasih itu menjadi dasar untuk mentaati. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa mentaati Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memelihara hati yang mengasihi Tuhan? Cara yang pertama adalah mengingat kasih Tuhan kepada kita. Mengingat pengorbanannya di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman kekal di neraka. Mengingat pengorbanan Tuhan yang tiada taranya. Ketika kita mengingat kasih dan pengorbanan seseorang, maka akan membuat kita lebih mudah mengasihinya. Cara yang kedua, agar kita bisa memelihara hati yang mengasihi Tuhan adalah membaca surat cinta Tuhan. Kasih Tuhan bukan hanya sekali saja saat ia mati di atas kayu salib, tetapi kasih-Nya kekal selamanya.
membaca firman Tuhan setiap hari akan menolong kita mengingat, akan menolong kita menyadari betapa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Meskipun kadang firman Tuhan berupa teguran ataupun perintah, itu semua adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Saya ingin menyaksikan ketika istri saya meletakkan kartu ulang tahun di meja kerjanya. Kartu ulang tahun itu berisi kata-kata, "Aku dan anak-anakmu merasa bahagia. Aku dan anak-anakmu merasa senang berada bersama-sama dengan kamu." Itulah kata-kata yang mungkin saja seringkali ia baca di meja kerjanya untuk mengingatkan bahwa suaminya, bahwa anak-anaknya begitu mengasihi dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, cara yang ketiga adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin merasakan kasih-Nya, sehingga kita pun akan punya kerinduan untuk terus mengasihi Tuhan. Perjalanan kesetiaan selanjutnya setelah mengasihi Tuhan adalah mentaati Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan itu berbicara mengenai sikap hati kita, maka kalau mentaati Tuhan itu berbicara mengenai perilaku kita, yaitu perilaku yang taat kepada perintah Tuhan, perilaku yang taat kepada kehendak Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Berbunyi demikian, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jelas sekali di sini bahwa mengasihi Tuhan itu wujudnya adalah melakukan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan itu tidak berhenti hanya di pikiran, di perasaan, atau di mulut kita saja, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku, yaitu mentaati Tuhan. Sama seperti suami dan istri. Suami yang mengakui mengasihi istrinya, maka suami itu akan menuruti perintah istrinya. Dan sebaliknya, istri yang mengaku mengasihi suaminya, maka ia akan menuruti permintaan suaminya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar untuk taat kepada Tuhan. Itu dimulai dari hal yang kecil. Misalnya, tidak berbohong saat bekerja, tidak berbohong saat berbisnis, tidak curang saat bekerja, tidak curang saat berbisnis, mau menepati janji, mengirimkan barang atau jasa sesuai dengan janji kita, membayar hutang tepat waktu, mau mengembalikan apa yang bukan menjadi milik kita. Beberapa kali saya mengembalikan uang kembalian yang lebih kepada toko, depot, atau restoran. Menemukan barang dan kita harus mengembalikan kepada pemiliknya. Itu contoh ketaatan yang kecil dan sebagainya. Ketaatan juga harus dimulai dari rumah. Bagaimana kita bersikap dan memperlakukan keluarga kita atau orang-orang yang serumah dengan kita. Suami memperlakukan istrinya dengan sopan. Istri melayani suaminya dengan sukacita. Seorang anak menuruti permintaan ayah ibunya. Seorang kepala keluarga
ketika kita membayar gaji asisten rumah tangga tepat pada waktunya. Selanjutnya, ketaatan dimulai dari saat tidak ada orang yang melihat. Apa yang kita pikirkan saat tidak ada orang lain? Apa yang kita lakukan saat tidak ada orang lain? Itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu melihat, Tuhan itu mengetahuinya. Perjalanan kesetiaan selanjutnya, setelah mengasihi Tuhan, setelah kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan di dalam ketaatan adalah setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan artinya kita tetap taat apapun keadaannya. Dan ini perlu diuji, dan ini perlu dibuktikan. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14 dari versi Firman Allah yang hidup. Berbunyi demikian. Sedangkan aku hampir terjerumus ke dalam jurang. Kakiku terpeleset dan hampir-hampir aku binasa. Bapak Ibu, ayat ini ditulis oleh Asaf. Asaf adalah pemazmur, penyanyi, dan pemusik Bani Israel. Ia mengaku kepada kita semua bahwa hampir saja ia meninggalkan Tuhan. Hampir saja ia meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Pertanyaannya mengapa? Saya akan lanjutkan lagi membaca firman Tuhan ini. Karena aku iri hati terhadap kemakmuran orang-orang yang sombong dan jahat. Ya, perjalanan hidup mereka selalu rata dan menyenangkan. Mereka sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Mereka tidak mengenal kesulitan dan kekhawatiran seperti orang-orang lain. Ayat 12-14 mengatakan demikian. Lihatlah orang-orang yang tinggi hati itu. Mereka tidak pernah harus membanting tulang atau memeras keringat. Hidup mereka senang dan kekayaan mereka semakin menumpuk. Apakah aku telah menyia-nyiakan hidupku? Asaf mulai bertanya di dalam hatinya. Asaf mulai bimbang dan dia mengatakan, apakah aku telah menyia-nyiakan hidupku? Seakan-akan dia mengatakan, hidupnya ini sia-sia. Mengapa bersusah-susah menjalani hidup yang suci? Mengapa dia harus hidup dalam kebenaran? Dan dia mendapati bahwa hidup dalam kebenaran itu susah. Saya lanjutkan lagi. Yang kuperoleh hanyalah kesulitan dan kesedihan. Setiap hari dan sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat ayat yang disampaikan melalui Asaf itu, kita akan belajar yang namanya godaan kesetiaan. Godaan untuk tidak setia kepada Tuhan. Godaan untuk meninggalkan Tuhan. Yang pertama, Asaf melihat dengan mata kepalanya sendiri. Asaf melihat sebuah pengalaman di dalam kehidupannya bahwa orang fasik itu mujur. Orang yang hidup di luar Tuhan, orang yang hidup di dalam dosa itu nyaman, enak, menyenangkan. Saya pribadi melihat sebuah kehidupan yang menyenangkan, yang mengenakkan dari seorang aparatur sipil negara. Kalau dulu istilahnya pegawai negeri. Saya memperkirakan beliau ini eselonnya
mungkin eselon 3 atau eselon 2. Rumahnya yang saya tahu jumlahnya 4, itu yang saya tahu. Dan paling kecil nilainya seputar 3 miliar, itu yang paling kecil. Mobilnya saya hitung-hitung minimal 8. Dan rata-rata mobil mewah di atas 500 juta, bahkan di atas 1 miliar. Mungkin saudara punya pengalaman yang sama dengan saya. Saudara melihat kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara melihat orang dengan praktek hidup yang salah. Mungkin korupsi, mungkin bisnisnya kotor, tidak peduli terhadap keluarga, hidup di dalam dosa. Tapi hidupnya serba berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Dan hidupnya oke-oke saja, lancar, seakan tidak ada masalah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah realita kehidupan di dunia ini, yang mungkin saja bisa menggoyahkan iman kita. Mengapa di luar Tuhan? Mengapa hidup tanpa Tuhan? Hidup dalam dosa, tapi bisa makmur, tapi bisa senang, tapi bisa bahagia. Godaan kesetiaan yang kedua adalah Asaf merasakan kesulitan, Asaf merasakan penderitaan sepanjang hari, bahkan sepanjang hidupnya, ketika dia berusaha hidup di dalam kesucian, ketika ia berusaha hidup di dalam kebenaran. Ada saudara yang sudah bekerja dengan jujur, saudara sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya tetap saja pas-pasan untuk hidup layak. Saudara harus memberikan persepuluhan saat pendapatan menurun, padahal kebutuhan saudara tidak berkurang. Saudara harus komitmen memberikan gym saat kondisi keuangan saudara sulit. Saudara sebagai seorang istri sudah melayani suami saudara dengan baik, tetapi tetap saja perilaku suami saudara menyakitkan hati saudara. Saudara harus mempertahankan pernikahan meskipun banyak penderitaan. Saudara harus mengampuni seseorang yang sudah berulang kali menyakiti atau merugikan saudara. Saudara tetap melayani Tuhan meskipun saudara sibuk. Saudara tetap melayani jiwa-jiwa meskipun jiwa-jiwa tersebut belum berubah, belum menunjukkan perubahan yang signifikan sesuai dengan harapan saudara. Saudara tetap melayani Tuhan meskipun tidak ada penghargaan yang saudara terima, malah kritikan yang datang terus dalam kehidupan saudara. Saya ingin menguatkan iman Bapak Ibu saudara semuanya. Tetaplah melakukan kebenaran. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Meskipun sulit, meskipun harus berkorban. Karena saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Saya ulangi lagi kalimat yang penting ini. Meskipun saudara harus berkorban, meskipun saudara harus mengalami kesulitan, tetaplah hidup di dalam kebenaran, karena saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk orang lain, apalagi untuk diri sendiri. Tuhan yang melihat, Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan memberikan apresiasi kepada saudara dan kepada saya. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang 12 mengatakan demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk setia sampai akhir, kita harus melewati perjalanan, yaitu mengasihi Tuhan dengan memelihara sikap hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita perlu mentaati Tuhan. Kita perlu membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan perilaku, dengan kehidupan yang taat kepada perintah-Nya. Dan yang ketiga, kita perlu tetap setia kepada Tuhan, meskipun harus melewati kesulitan dan penderitaan. Maka Tuhan berjanji, Dia akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita semua. Saya akan mengajak kita semua bersama-sama menaikkan pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku
ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini dipopulerkan oleh seorang gadis kecil yang bernama Gracia. Seorang gadis kecil yang mengalami cacat mata. Matanya tidak bisa melihat seperti mata kita. Tetapi lagu ini sungguh-sungguh merupakan ekspresi dari kerinduan hatinya, yaitu dia akan tetap setia melayani Tuhan dengan suaranya sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sehat, kita yang masih lengkap panca indera kita, masih berfungsi dengan normal, maukah kita saat ini mengambil komitmen untuk tetap setia, taat kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita? Kita menaikkan kembali refren dari pujian ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Firman-Mu sungguh-sungguh membimbing kepada kami, agar kami semua menjadi orang-orang yang setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Setia hidup dalam kebenaran, setia untuk taat kepadamu. Meskipun ada banyak kesulitan, meskipun ada banyak penderitaan yang harus kami alami, kami mau Tuhan mengatakan kepadamu, kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami hari ini, untuk kami boleh memelihara hati yang selalu mengasihi Engkau. Untuk kami bisa mewujudkan hati yang mengasihi kepadamu itu dalam bentuk perilaku. Perilaku yang taat kepada perintah-Mu, taat kepada firman-Mu Tuhan. Dan ketika kami menghadapi keadaan kehidupan ini, kami melihat ada banyak orang yang di luar Engkau. Ada banyak orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi mereka memiliki kehidupan yang begitu nyaman. Yang begitu menyenangkan. Kehidupan yang begitu berkelimpahan.
Kami tidak tergoda Tuhan untuk memiliki gaya hidup yang sama, bahkan meninggalkan Engkau. Karena kehidupan yang nyaman di luar Engkau. Kehidupan yang nyaman meskipun hidup di dalam dosa. Dan ketika kami mendapati kehidupan kami yang sulit, kehidupan kami yang diwarnai dengan penderitaan, karena kami memilih taat kepadamu, memilih setia kepadamu Tuhan, kami akan tetap setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan kepada kami akan kebenaran ini. Engkau yang akan terus mendampingi kami, menolong kami, agar kami tetap kuat, tetap setia, hidup di dalam kebenaran, tetap setia melayani Engkau, tetap setia melayani jiwa-jiwa, sampai Engkau memanggil kami kembali. Karena kami percaya Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan kepada kami. Ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan, di dalam kekekalan, Engkau akan memberikan mahkota kehidupan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sebagai jemaat-Mu bersahati berdoa untuk pemerintah Indonesia, untuk lembaga legislatif yaitu DPR, untuk KPU, untuk sungguh-sungguh mempertimbangkan dan mengkaji ulang di dalam melaksanakan pilkada serentak di Indonesia di masa pandemi ini. Karena kami menilai bahwa pelaksanaan pilkada itu akan sangat rawan dengan penularan virus COVID-19 ini. Berikanlah hikmat akal budi kepada pemerintah, kepada DPR beserta KPU untuk sungguh-sungguh mengkaji ulang pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia ini. Kami juga berdoa agar operasi justisi yang dilakukan oleh tim gabungan Satgas COVID-19 ini bersama TNI, bersama Polri di seluruh Indonesia untuk menegakkan dan menerapkan protokol kesehatan terhadap masyarakat sungguh-sungguh bisa efektif dan berhasil menekan penyebaran COVID-19 ini. Kami sungguh berdoa agar masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada, sungguh-sungguh bisa mau mematuhi protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kami juga berdoa agar Engkau menyertai tim pengembangan Komsel di dalam mengelola pemuritan di komsel-komsel, sehingga jemaat kami menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh hidup berpusatkan kepada Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meninggalkan ibadah kita bersama-sama dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita bersama-sama meninggalkan ibadah ini dengan hati yang penuh dengan sukacita,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya bersama-sama berkata, Amin.